Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutanto Kusolio selaku perwakilan dari Pemerintah Desa Pasuruan, sekaligus penyelenggara TK Pratama Krida Karangan Pasuruan, yang kami hormati Bapak Danang Ardianto selaku perwakilan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang kami hormati Ibu Budi Sukowati, peserta Dewan Guru dari TKPKK Pasuruan, Ibu Rahayu Purwandari dari keterwakilan gender, kemudian Bu Santi dari Kepala Pos Polman Rahayu, kemudian Bu Sulistiana dari Pendamping Desa, kemudian orang tua wali peserta didik tahun pelajaran 2022-2023. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini saya pribadi dapat bersilaturahmi bersama dengan ibu semua, diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk dapat mengikuti acara mengidentifikasi pengelolaan aset atau modal utama di lembaga TKPK Pasuruan. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad dan yang akan selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya panjenengan semua Karsorawu di TKPKK untuk menghadiri acara diskusi sebagai tugas diri saya pribadi sebagai calon guru penggerak angkatan 7, dan saya mohon doa restunya ini adalah tugas akhir di kependidikan guru penggerak yang saya awali dari bulan Oktober, di kurang lebih hampir 9 bulan lamanya, yang saya rasakan sangat luar biasa, ilmunya juga sangat bagus untuk pendidikan anak, terutama di kurikulum merdeka yang sedang pemerintah siapkan untuk muaranya itu nantinya putra putri anak didik kita semuanya dari tingkat PAUD sampai ke jenjang yang tertinggi diharapkan adalah nanti menjadi punya karakter profil belajar Pancasila. Intinya itu ibu semua. Jadi kami perwakilan dari calon guru penggerak angkatan 7, kami akan mencoba hari ini mengajak 6 pemangku kepentingan untuk dapat menggali potensi di TK Pratama Krida Karna yang kita cintai ini. Nanti akan ada beberapa yang akan materi yang saya sampaikan, gambaran nih buat Bapak Ibu semua sebetulnya apa sih sumber daya yang sudah kita miliki. Kenapa ini sangat perlu kita kasih bersama nih Ibu, Bapak dan Ibu ini. Dimana tujuan pembelajaran ini yang sudah saya dapat 7 modal ini adalah saya harus bisa mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi kenapa saya mengajak Bapak dan Ibu semua untuk menggali potensi aset, kekuatan yang dimiliki oleh lembaga TK Pratama Krida Karangan Pasuruan. Di sini aset-aset dalam sebuah komunitas ini, Bapak dan Ibu. Jadi di dalam standar sarana dan prasarana ini merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh sekolah berkaitan dengan tempat belajar, di mana ada terdapat gedung olahraga untuk anak-anak berolahraga, kemudian tempat ibadah, laboratorium, perpustakaan, ada bengkel kerja, tempat bermain, dan lainnya. Apabila ini yang menjadi pemikiran kita bersama, sekolah Bapak Ibu hanya memiliki kriteria minimal dari standar Sarpras, apa yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu untuk tetap menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal. Tentunya kalau sekolahnya kecil, kita hanya berbasis pada kekurangan, selalu begitu ya. Jadi yang mindsetnya kita harus dirubah, kita harus mengubah kita kekuatan aset. Tidak hanya di lembaga ini, tetapi komunitas, suatu ekosistem sekolah itu berada. Sebagai komunitas, ini sekolah itu dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas umumnya.
dalam hal pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah agar dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Ini Ibu. Nah, kita dapat meminjam ini kami belajar kerangka dari Green and Harness di tahun 2016 yang memetakan 7 aset utama, 7 aset utama sebagai model. Ini merupakan salah satu aset yang dapat membantu mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Jadi pentingnya di sini Bapak Ibu, kita harus bagaimana caranya kita menemukan sumber daya yang ada di Desa Pasuruan ini untuk dapat menunjang supaya pendidikan ini lebih bermakna untuk sesuai kebutuhan anak-anak didik kita. Nah, ini Bapak Ibu 7 aset atau modal utama yang harus ini ya kita ketahui bersama Bapak Ibu. Yang pertama ada modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, lingkungan alam, finansial. Nanti saya mohon Bapak Ibu yang lalu di sini untuk berkenan memberikan masukan. Barangkali kemarin saya sudah berkolaborasi dengan Ibu Kepala TKPKK yang sudah hampir 40 tahun mengabdikan di TKPKK. Bagaimana sih aset yang ada di lembaga TK ini supaya lembaga ini tetap maju, tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap anak-anak didiknya. Jadi ini Bapak Ibu, modal manusia itu gambarannya seperti ini. Ini ada sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Dari pemetaan modal atau aset individu, ini merupakan kegiatan menginventaris pengetahuannya, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Ini penting sekali Ibu untuk modal manusianya. Dan pendekatan lain ini mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya kecakapan dalam memimpin sekelompok orang, aktif di organisasi atau di masyarakat ini, kemudian kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok, dan kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan. Contohnya ada kecakapan dalam mengelola usaha, pemasaran, yang negosiasi tentunya ini, kemudian kecakapan yang berhubungan dengan seni dan budaya. Contohnya ada beberapa kerajinan tangan di daerah kita, menari, bermain teater, dan bermain musik. Ini adalah merupakan modal manusia yang nanti Bapak Ibu bisa gali. Sebetulnya tidak untuk kita ambil menjadi aset di TKPKK Pasuruan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini ada modal sosial. Di sini dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga untuk kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Dan ini juga dapat dimaknai modal sosial ini sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Ini contohnya ada kepemimpinan kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama, jadi tujuan yang sama disebut. Kemudian modal politik yang ketiga yaitu kita tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi di sini merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam dunia sosial. Ini modal politik ini sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan. Modal politik juga berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Modal politik juga menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Selain modal politik dapat bersifat struktural apabila merujuk pada atribut-atribut dalam sistem politik yang menajamkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian modal politik sebagai salah satu aset sekolah yang dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Di sini seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya
ini dapat menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi nanti di dalam modal politik ini nanti seorang komite pembelajaran dapat berkolaborasi Ibu supaya bagaimana bisa kepentingan warga sekolah semuanya itu berpihak kepada murid. Kemudian modal yang keempat, modal agama dan budaya. Di sini adalah agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar nih Bapak Ibu dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas. Ini baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Jadi agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan tetapi juga perilaku atau amalan. Nanti kita dapat mengintegrasikan dengan nilai agama dan moral yang ada di perkembangan TK, yaitu nilai agama dan moral di sikap perilaku, di sikap perilaku. Kemudian kebudayaan juga merujuk pada hasil cita dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Untuk modal budaya dijelaskan dari 3 hal, yaitu keadaan yang melekat dan terwujud seperti nilai dan tradisi yang dianut dan berkembang dalam masyarakat. Teorinya konkret, hasil cipta dan karya seperti adanya lukisan, buku, mesin, kerajinan tangan, dan semua benda yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas dan sebuah bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik yaitu sekolah. Dan ini penting sekali Ibu agar kita coba mengidentifikasi manakah yang perlu memang aset ini yang betul-betul bisa mendukung TKPKK tetap maju dan berjalan. Kemudian di sini ada identifikasi dan pemetaan modal budaya yang merupakan langkah yang sangat penting juga melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Nanti kita coba menggali, menemukan dari tokoh-tokoh agama sumbangsi sarannya untuk dapat include nih Bapak dan Ibu ke dalam aset modal untuk TKPKK Pasuruan. Di sini sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat serta pola relasi yang tercipta di antaranya dan selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan perencanaan dan kegiatan bersama Ibu. Jadi nanti ini terusnya kita sangat membutuhkan tokoh agama, kemudian dari pemerintahan desa yang barangkali aset-asetnya belum kita temui untuk bisa mendukung proses pembelajaran di lembaga kita. Kemudian yang kelima, modal fisik nih Bapak Ibu, ini terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu adanya bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Ini penting sekali juga untuk bangunannya. Kemudian infrastrukturnya atau sarana prasarananya mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi dan lain-lain. Ini juga harus untuk menjadikan modal fisik di suatu lembaga berdiri. Kemudian selain itu ada modal lingkungan alam yang keenam nih Bapak Ibu, ini bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Ini modal lingkungan juga dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan tergantung wilayah lembaga itu berada nih Bapak Ibu. Jadi kita untuk anak itu harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak kita untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Ibu. Jadi kalau memang kita tinggal, anak-anak didik kita tinggal di wilayah laut, jadi nanti untuk pendidikannya juga harus kodrat alamnya ke laut begitu ya, mengembalikan begitu. Jadi nanti sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kita juga tidak boleh melupakan aset-aset yang ada di desa kita. Misalnya di sini kita ada modal lingkungannya, berbagai macam pengrajin dan sebagainya juga dapat kita gali untuk dapat kita temukan lagi untuk proses pembelajaran. Sebetulnya ini juga sudah tidak asing Bu, kalau untuk lingkungan alam TKPKK alhamdulillah
sudah melaksanakan itu. Cuma kita belum tahu masuk identifikasi di 7 model yang mana, begitu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, semua hasil dari pohon, seperti kayu, buah, bambu, material ini juga bisa digunakan. Seperti di sekitar kita kebetulan ada kebun yang di depan rumah, itu sering sekali anak-anak kita mencoba untuk menganyam daun pisang, kemudian pembuatan ekoprint, dan itu nilainya betul-betul keberpihakan. Pembelajaran yang dapat pembatasan ini adalah keberpihakan pada murid. Jadi kemarin juga untuk kegiatan ekoprint juga itu sangat-sangat bagus, nilai luar biasa nih untuk perkembangan anak-anak didik kita. Kemudian terakhir ini modal finansial. Ini juga menjadi faktor penting Bapak Ibu, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas ini yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Kemudian modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak hibah gaji ini juga merupakan pendapatan internal dan eksternal. Kemudian untuk modal finansialnya juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar. Ini bagaimana kita dapat mengimplementasikan pengetahuan ini modal finansial ke anak-anak didik kita. Waktu itu juga kami sudah melaksanakan jual beli seperti pasar. Biasanya anak-anak kita bawa ke pasar paling yang dekat Bu, tapi karena terkadang resiko ya di jalan, jadi sekarang sudah jalan sudah padat, jadi kemarin hanya di halaman sekolah. Halaman sekolah juga cukup luas, bisa dimakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, begitu nih Bapak Ibu, ini tadi 7 aset gambaran nih, 7 model yang nanti kita akan mencoba berdiskusi bersama dalam mengidentifikasi pengelolaan sumber daya atau aset di TK-PKK Pasir Wetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu beserta rapat yang kami hormati, langsung saja saya kira ini untuk menyingkat waktu. Jadi apa yang telah disampaikan pembicara terdahulu terkait dengan inventarisasi aset TK-PKK, saya pikir ini masukan dari saya. Tadi yang sudah disebutkan, yang sudah diinventarisir sebagai aset dari TK-PKK itu yang belum ada atau belum teridentifikasi, monggo masukan dari sisi pemerintah desa atau dari sisi lembaga atau dari sisi TK itu sendiri yang belum tercatat atau terinventarisir, silahkan diungkap atau kemudian diinventarisir. Setelah itu mungkin baru ditetapkan oleh dalam hal ini pemerintah desa sebagai aset PKK. Jadi yang sudah diinventarisir tadi itu dari sisi sumber daya manusia, dari sisi politik, dari sisi agama dan budaya itu sudah diinventarisir semua, lalu ditetapkan oleh dalam hal ini Pemkes ataupun penyelenggara begitu. Nah, khusus dari saya yang terkait dengan aset-aset yang tadi sudah diinventarisir, saya tertarik dengan aset yang berupa sarana dan prasarana gedung dalam hal ini Pak Agus. Jadi saya melihat TK itu sebenarnya punya aset gedung, bahwa gedung TK dan gedung pos PAUD itu satu atap. Nah ini kalau di istilahnya dioptimalkan, ini akan potensinya saya kira besar, karena situ akan lebih bisa berkoordinasi, kemudian lebih bisa memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh PAUD juga dalam hal ini. Seperti contoh untuk calon peserta didik, ketika posyandu itu terintegrasi dengan pos PAUD dan pos PAUD itu satu atap dengan TK, itu insya Allah tidak akan kekurangan potensi peserta didik yang dalam hal ini baik, karena sudah di apa istilahnya sudah dikelola di tingkat posyandunya. Posyandu dikelola, anak-anak balita dikelola, kemudian diintegrasikan dengan posyandu, pos PAUD. Nah pos PAUD kan sudah satu atap dengan TK, otomatis akan menjadi lebih untuk penerimaan
calon peserta didiknya. Ini saya sampaikan tanpa menyampaikan lembaga pendidikan lain yang ada di Pasewetan. Itu yang terkait dengan sarana prasarana. Kemudian tadi saya sempat membaca yang terkait dengan modal finansial itu hanya ada dari dana desa dan BOP dan dana desa ya, swadaya masyarakat. Itu sebenarnya kita punya modal atau punya aset, baik itu dari dana APBD maupun dana APBN. APBD kita bisa mengajukan proposal untuk bantuan penyelenggaraan atau bantuan pembangunan untuk sarana prasarana yang sudah terima kan kemarin dana DAN nih, dana DAN sudah terima ya, yang untuk arena bermain. Nah ini saya dapat informasi tahun ini Didik itu dapat 156 alokasi dana DAN. Nah, kita bisa memanfaatkan ini sebagai aset yang artinya kita punya potensi untuk bisa memanfaatkan dana alokasi khusus atau dari APBN ataupun dana alokasi dari daerah, dalam hal ini APBD. Jadi untuk modal finansial saya kira ini perlu ditambahi, ada pemanfaatan dana alokasi khusus dan dana yang bersumber dari pemerintah daerah, APBD ataupun APBN nah begitu. Ini untuk modal finansial. Kemudian untuk sosial masyarakat saya kira kita punya aset yang lumayan banyak dan tinggi potensinya. Jadi lembaga kita Pasewetan itu nggak kekurangan lembaga sosial masyarakat kan. Semua lembaga sosial masyarakat yang ada di desa Pasewetan itu menjadikan aset kita atau berpotensi untuk dijadikan modal bagi pengembangan TK-PKK kita. Jadi jangan dianggap sebagai rival, tapi di sini sebagai semacam mitra begitu. Sehingga semua lembaga yang ada di desa Pasewetan bisa dikolaborasikan atau bisa bekerjasama untuk meningkatkan ataupun untuk memajukan kepentingan masing-masing dari lembaga yang ada. Jangan malah yang ada itu semacam dibetulkan, tapi di sini coba kita cari celah mana yang bisa untuk dikolaborasikan, mana yang bisa untuk kita bisa saling bekerja sama antar lembaga yang ada, sehingga tidak terjadi semacam persaingan yang tidak sehat begitu. Ini dari sisi sosial masyarakat. Jadi saya kira semua lembaga yang ada di desa Pasewetan silakan diinventarisir dan dijadikan menjadi daftar inventarisasi modal atau inventarisasi aset dari TK-PKK, dan nanti setelah semuanya diinventarisir baru ditetapkan oleh Pak Agus selaku perwakilan dari pemerintah desa maupun sebagai pengelola atau pengurus. Modal fisik, modal finansial, kemudian modal politik ini. Modal politik juga saya kira kita bisa memanfaatkan organisasi-organisasi ataupun anggota ataupun pengurus. Jadi untuk modal politik ataupun aset yang dari sisi politik ini kita bisa menitipkan aspirasi kita, menitipkan kepentingan kita untuk diperjuangkan oleh mereka, dalam hal ini oleh partai politik maupun anggota masyarakat yang dalam hal ini duduk sebagai anggota DPRD ataupun yang punya pemenang atau punya pengaruh untuk bisa membawa kepentingan kita atau aspirasi kita terhadap pemangku kebijakan. Jadi itu beberapa hal yang mungkin perlu ditambahkan dalam inventarisasi aset TK-PKK. Selanjutnya dicatatkan kembali, setelah itu mungkin ditetapkan. Nah ini yang mungkin akan dijadikan bahan bagi
pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Kalau kita sudah menginventaris, oh ternyata kita punya modal ini, ternyata aset ini atau modal ini yang kita punya adalah potensinya bisa mengembangkan, bisa dibuat untuk mengembangkan TK lebih maju. Nah itu kan kita akan membantu dalam pengambilan keputusan. Saya kira itu tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, 7 modal Ibu. Dan sebagai pendidik pun saya baru tahu ternyata aset sekolah itu tidak hanya yang dimiliki sekolah, tapi ternyata lingkungan di sekitar sekolah itu ternyata juga aset sekolah. Kalau menurut saya, karena kebetulan anak saya juga sekolah di sini, TKPKK itu sudah sangat maksimal dalam penggunaan aset baik di dalam sekolah itu sendiri maupun lingkungan sekolah. Terus tadi Bu Ipuk bilang tentang MOU nopo nggih dengan SD. Kalau saya sebagai guru SD, saya sangat senang jika ada TK yang membuat MOU dengan SD. Tapi sampai sekarang di tempat saya mengajar pun belum ada MOU seperti itu. Padahal kan sama-sama nih sekolah dari desa, TK PKK desa, terus SD Pasir Wetan juga sekolah di desa. Nah misalkan kok ada MOU siswa dari TK PKK sekolah di SD Pasir Wetan kayak gitu, itu sangat baik Bu. Tapi memang kembali lagi ke orang tua nih, kembali lagi ke orang tua, dan tren orang tua sekarang itu lebih suka menyekolahkan anaknya di kota. Itu tren yang sekarang yang saya lihat. Padahal kalau menurut saya, kalau misalkan masih sekolah negeri dimanapun itu sama. Kalau menurut saya, karena dana juga dari pemerintah, pengajar yang merekrut juga pemerintah, jadi semua aspek sumber utamanya itu sama. Tapi entah kenapa orang tua sekarang trennya itu suka menyekolahkan anaknya di kota walaupun sama-sama sekolah negeri. Jadi mungkin saran saya ke TKPKK, mungkin kalau untuk memaksa 100% anak sekolah di sekolah SD Negeri Pasir Wetan sulit nih. Tapi mungkin saran yang saran yang mendukung anak-anak supaya sekolah di lingkungannya sendiri. Karena kalau menurut saya pribadi, SD Negeri Pasir Wetan itu bagus Bu. Dari pendidiknya itu sekarang muda-muda. Terus yang Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi dari Pak Danan juga sangat bagus sekali. Nanti akan kami inventarisir Dinatura sama Bu Siti, kami mohon bantuan Bu Siti. Kemudian dari Pak Kadus tadi sudah, kemudian dari keterwakilan gender juga tadi sudah, Bu Rahayu tadi sangat bagus sekali yang disampaikan. Nanti kami dibantu untuk menjembatani bagaimana untuk MOU itu, apakah berawal dari SD yang lembaga kita, apa dari kita yang harus soal sana, begitu ya. Mungkin seperti itu, nanti mohon dijembatani. Kemudian nanti juga ini akan ada dari pendamping desa dan Ibu Kepala Desa yang akan menggarisbawahi ini tentang kesepakatan yang nanti diskusi ini muaranya kemana. Terus nanti akan kami coba jadikan betul-betul kita jadikan model itu. Jadi nanti mohon untuk seperti tadi misalnya apa dari alumni apa nanti dari Ibu Kepala TK barangkali ada untuk menggarisbawahi itu nih. Ini mau Ibu Kepala Napo Bu Sulis dulu dari pendamping desa, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, terima kasih ya, di siang hari ini saya secara pribadi ataupun mewakili pendamping desa Ibu bisa diundang dalam cara proses diskusi ya, terkait mengidentifikasi aset dari sebagai modal ya. Nah, alhamdulillah saya juga tadi bisa kesini walaupun saya mohon maaf agak telat Ibu ya, Bapak Ibu. Sekilas tadi mengikuti mungkin paparan awal saya tidak mengikuti, hanya saja ketika sudah proses diskusi mulai rada paham gitu ya. Dan saya akan memberikan beberapa pendapat saja Bu ya, yang terkait dengan kami pendamping desa. Sebenarnya apa sih keterkaitannya dengan TKPKK desa ini gitu. Nah, yang pertama yang saya surprise di sini adalah yang pertama TKPKK
PKK Desa Pasir Wetan ini adalah PK milik desa ya, milik pemerintah desa. Kalau misalnya kita lihat kita bicara tentang Kecamatan Karanglewas, maka hanya ada beberapa desa saja yang memiliki TK, ya TK ataupun PAUD lah di sini. Dan sebenarnya ketika TK PKK ini adalah milik pemerintah desa, juga di situ ada tanggung jawab dari pemerintah desa dalam hal mungkin pengelolaannya, kemudian ada pembinaannya dan fasilitas lainnya gitu. Nah, hanya saja kan kalau kita terkait dengan bicara tadi tentang finansial, ya aset finansial, maka di situ kita juga harus belajar suatu regulasi-regulasi yang di dalamnya itu mengatur pemanfaatannya untuk apa begitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka saya memberikan gambaran di Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa. Nah, prioritas penggunaan dana desa di tahun 2023 ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Ini seperti BUMDes itu masuk, dan memang BUMDes ini harus berjalan, harus berkembang itu. Yang kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Nah, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa ini adalah salah satunya adalah pendidikan desa ya. Pendidikan anak usia dini nanti masuk di dalamnya. Nah, selain pendidikan dasar ini ya, pendidikan desa berkualitas, kalau capaian SDGs-nya begitu, Sustainable Development Goals. Nanti dia masuk di pendidikan desa berkualitas. Salah satunya yaitu untuk TK maupun PAUD yang ada di desa, dan itu milik desa. Yang ketiga tadi untuk prioritasnya, yang ketiganya itu mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Nah, karena sekarang kita fokusnya adalah di PAUD, maka sebenarnya di ranah dana desa ini sudah termasuk dalam program prioritas nasional. Nah, ini juga perlu diperhatikan dengan pemerintah desa ya. Walaupun misal kemampuan anggaran desa terbatas dan banyak kebutuhan di desa, tapi ini juga menjadi salah satu prioritas. Jadi mohon nanti ada suatu komunikasi yang lebih baik dari pengelola TK dengan pemerintah desa. Nah, mungkin selama ini juga sudah ada ya Bu ya, sudah komunikasi. Nah, barangkali belum optimal, maka nanti bisa lebih dioptimalkan. Sebenarnya ranahnya apa saja sih yang bisa digunakan ya, ranah dana desa ini yang digunakan untuk tujuan pendidikan desa berkualitas ini. Nah, yang pertama kalau kita melihat ya, terkait dengan di situ ada parenting. Nah, sebenarnya kegiatan misalnya kalau di PAUD atau di TK ini kan ada kegiatan parentingnya ya Bu ya. Parenting, dan itu biasanya dilakukan untuk murid TK tersendiri. Nah, sebenarnya kalau misalnya lebih diperluas fungsi dan fungsi dari TK ini, pertama PAUD itu bisa melakukan parenting di tingkatan sekolah, namun bisa bekerja sama untuk parenting yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di luar dari sekolah itu, sehingga fungsi dan manfaatnya dari adanya TK PKK ini kan bisa mendidik secara menyeluruh warga desa Pasir Wetan, ya kan? Karena apa? Ya, karena yang sekolah di desa Pasir Wetan ini kan tidak hanya warga desa Pasir Wetan saja, dan hanya beberapa orang. Sedangkan untuk peningkatan pendidikan desa berkualitas itu kan untuk keseluruhan gitu. Nah, jadi mungkin di situ bisa bekerja sama Bu, bisa bekerja sama dengan misalnya kelembagaan desa yang sudah ada, bisa dengan Posyandu gitu. Nanti di Posyandu diadakan parenting ya, atau misalnya pelatihan pola asuh, itu sangat bisa diambilkan dari guru yang ada di TK sini gitu. Bisa sebagai suatu wadah atau ruang publik ya, untuk mensosialisasikan, kemudian untuk di situ belajar bersama, difasilitasi oleh dana desa sesuai dengan Permendes Nomor 8 Tahun 2023. Nah, kemudian untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan tadi sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar, dan wahana permainan. Nah, ini kan sudah disebutkan ya, jadi itu bisa difasilitasi. Kemudian ada bantuan insentif pengajar pendidikan, mungkin selama ini yang sudah dilaksanakan ya Bu ya. Insentif pengajar pendidikan anak usia dini, kemudian taman kanak-kanak, taman belajar keagamaan,
taman belajar anak dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Dan yang terakhir yaitu bantuan biaya operasional penyelenggaraan baik itu perpustakaan desa, taman baca masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan. Nah, ini kan sangat luas sekali ya Bu ya, fasilitasi pemerintah dalam hal peningkatan desa, pendidikan desa berkualitasnya. Nah, hanya saja nanti perlu dipertimbangkan, misalnya dari POP ya, POP dari dinas kan sudah ada Bu ya. Jangan sampai ketika TKI mengajukan kepada pemerintah desa itu akan tumpang tindih. Gitu, dalam artian ini sudah dibiayai oleh POP kemudian diajukan lagi dengan dana desa, jadi double anggaran. Nah, ini sebenarnya harus dihindari hal yang semacam ini, karena kalau misalnya saat ini mungkin belum ada yang kata-kata belum ketahuan itu ya, nanti suatu saat ketika diaudit ketahuan kan harus mengembalikan itu. Jadi memang inventarisasi ya, inventarisasi aset itu sangat penting, kebutuhannya juga apa, kemudian cari solusinya. Kira-kira mana sumber-sumber mana yang akan digunakan oleh sekolah gitu, sesuai dengan tadi POP, dana desa, atau dari bisa hibah atau dari swadaya dari masyarakat. Nah, di situ kan jadi ketemu bagaimana sebenarnya PAUD atau TK yang milik pemerintah desa itu dia tanggung jawabnya tidak oleh pengelola TK itu sendiri, tetapi ada bagian juga tanggung jawab dari pemerintah desa dalam hal ya semuanya, baik itu pembinaan, fasilitasi sarana dan prasarana lainnya. Nah, tetapi memang untuk mengajukan hal tersebut harus mengikuti alur perencanaan pembangunan desa. Nah, ketika nanti sudah diinventaris, ada catatannya, dibuat kebutuhannya berapa, tolong disampaikan ke desa pada saat musyawarah desa. Pada saat musyawarah desa. Nah, ini kan sudah berjalan ini guys, sudah di bulan Juni. Kalau misalnya memang ada kebutuhan mendesak yang akan dimintakan tolong ke desa di tahun ini, maka mohon dikomunikasikan dengan pemerintah desa untuk dimasukkan ke dalam perubahan APBD itu sekitar bulan Juni, Juli, nanti sampai maksimal September gitu. Nanti sih diusahakan Agustus sudah selesai lah. Nah, di situ tetapi harus sudah jelas RAB-nya seperti apa, kemudian kebutuhannya itu untuk apa. Nanti pastinya oleh pemerintah desa akan dipertimbangkan apakah kegiatan itu menjadi kegiatan yang prioritas dan nanti dari pemerintah desa bisa mengambilkan anggaran gitu. Berarti untuk kegiatan lain kan dipertimbangkan juga. Nanti setelah dimasukkan ke dalam musyawarah desa, kalau tidak bisa tahun ini, kemungkinan tahun besok, maka harus didampingi lagi. Sudah masuk musyawarah desa, nanti masuk ke musyawarah perencanaan pembangunan, bisa masuk ke RKP desa. Kalau di kantor saudara juga. Iya. Iya. Untuk aset fisik lokasi sekolah yang sudah strategisnya, strategis tapi aman gitu ya, nggak terlalu dekat dengan jalan besar gitu ya, atau anak-anak sangat aman. Halaman sekolah yang nyaman, ketersediaan air dan listrik yang memadai, ketersediaan sarana tempat ibadah dan toilet, ketersediaan perpustakaan. Nah, ini bisa ditingkatkan lagi. Kemarin saya cuma di sebagai buangan lah istilahnya. Pak, dana sudah memonopoli untuk perpustakaan desa. Tempatnya mungkin di desa ya Pak. Cuman kalau di desa kan besar, utamanya di masih badminton program desa pun kalah sehingga diprogramkan ditaruh di Pokmas. Dengan di Pokmas saya mengelola kan terlalu susah. Kemarin sudah ada buku-buku sebab ada, cuman ya kurang kondusif, kurang kondusif. Nanti bisa dikomunikasikan lagi. Untuk perpustakaannya mudah-mudahan bisa berada sehingga misalkan tidak membangun TK-nya tapi bangun perpustakaan lantai 2 mungkin kan bisa. Bangun nawas seperti itu bisa ya. Ya Bu Solis ya. Kita nggak bangun TK sih, mau bangun perpustakaannya di lantai 2 karena nggak ada tanah bisa menggunakan. Terus ketersediaan kantor kepala sekolah dan ruang guru ya, untuk kantor depan sebelum pelajaran baru mungkin sudah direhab, cuman kedepannya tidak full kaca tidak full kaca tapi saya tembok sedikit lah. Asetnya
Untuk penambahan sudah dibacakan tadi di nobula sama fakta ini. Kalau saya nggak rajin nobula, angan-angan udah mau pikir. Cukup? Oke, ya. Disepakati? Sepakati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah saya mengaturkan terima kasih sekali atas rahmatnya panjenengan semua. Hari ini diskusi untuk membahas tentang mengidentifikasi pengelolaan aset sumber daya sebagai modal pembelajaran di TKPK pertama itu ternyata sangat luas. Desa Pasuratan adalah juga desa yang sangat kaya, beragam, dan dapat kita manfaatkan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid ini. Tentunya dengan dukungan pemangku kepentingan segala yang ada di Desa Pasuratan, dari tokoh masyarakatnya, tokoh agama, terutama dari pemerintah desanya, kemudian dari pendamping desa juga tadi alhamdulillah sudah ketua wakilan jenderal, dan dukungan yang tidak kalah pentingnya adalah dari orang tua wali peserta didik yang betul-betul sangat menghidupkan jalannya program-program sekolah selama ini di TKPKK Pasuratan. Jadi hari ini akan saya ambil kesimpulan rapatnya. Jadi aset di lingkungan TKPKK Pasuratan itu sangat banyak nih Bapak dan Ibu. Ini namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga sekolah, baik oleh guru, oleh kepala, oleh orang tua, sehingga untuk kedepannya diperlukan pemanfaatan dan pengelolaan secara efektif dan tepat demi terpenuhnya kebutuhan belajar murid dalam dunia pendidikan, terutama dalam memenuhi pembelajaran bervariasi dari minat, kemudian dari produknya, ada kontennya juga, kemudian terjalinnya hubungan yang baik, saling berkooperasi antar pemangku kepentingan yang peduli akan dunia pendidikan. Mungkin dari saya selaku CGP mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan 7 model yang sudah kita belajar bersama di ruang diskusi ini dapat bermanfaat untuk semuanya nih, untuk semuanya, baik di lembaga kelompok bermain, OSPAUD, lembaga TK, SD sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.